Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Juz berapa? 13. Yang ngomong satu ya. Alhamdulillah. Tes. Jamaah IKD yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat sehingga bisa bertemu pada kesempatan ini. Semoga senantiasa kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, seperti tema yang disebutkan tadi, agar rumah kita berkah, terhindar dari gangguan setan, ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Sebelum membicarakan langkah menangani gangguan-gangguan setan di dalam rumah, kita perlu tahu terlebih dahulu gangguan-gangguan di rumah itu apa saja. Gangguan-gangguan setan di rumah itu apa saja? Sebelum saya lanjut kepada materi, ada yang tahu enggak gangguan-gangguan yang ada di rumah? Yang tahu angkat tangan? Oh, belum tahu ya. Tak kasih tahu ya, tak lagi. Gangguan-gangguan setan yang di dalam rumah, di antaranya adalah kadang muncul bau yang tidak sedap. Ya. Bau yang tidak sedap itu bisa muncul. Ya. Kecuali ada yang kentut ya, lain. Udah sedap, tapi ada suara kentut. Ya, itu lain. Tapi tidak ada suaranya kok bau, ya kentutnya ada peredamnya, ya. Itu. Jadi itu salah satu indikasi gangguan setan di dalam rumah. Tiba-tiba kelebatan bau rawon, bau urap-urap, padahal di situ dekat kita tidak ada yang masak, ya. Bau sate gulai misalnya, ya. Dan baunya itu biasanya cepat, ya, bukan berlangsung lama. Kalau yang biasanya berlangsung lama kan bau ikan asin, tetangga goreng kok bau terus, ya. Itu murni bukan gangguan setan, tapi gangguan tetangga menggoda supaya kita itu cepat makan. Karena dari bau gerih aja kita terasa lapar kadang, ya. Jadi seperti itu. Atau bau kemenyan, biasanya terjadi pada malam Jumat, apalagi Jumat manis, ya. Atau pada bulan Suro, ya, Muharram itu ada yang mandikan kerisnya, jadi para setan bertebaran menyebar bau kemenyan, ya, bau kembang dan lain sebagainya. Lah kalau ini indikasi ada seseorang yang sering mencium bau-bau itu, berarti bisa jadi dia terutama di rumah misalnya itu ada gangguan-gangguannya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gangguan setan di dalam rumah itu ada keluarga yang sakit namun penyebabnya tidak jelas, ya. Jadi yang punya orang tua, masih punya orang tua ya? Angkat tangan yang punya orang tua.
Alhamdulillah. Misalnya orang tua kita sering sakit, sudah berobat ke medis ya, tetapi masih saja sakit, bahkan tidak ditemukan sakitnya. Di ronsen tidak nampak jelas ya, tidak ada, tapi kok masih sakit. Nah, itu indikasi gangguan jin. Ya. Dan ketika dia keluar rumah, sakitnya itu seakan-akan tidak ada. Sehingga ada istilah, kalau sakit di rumahmu coba hijrah ke tempat yang lain. Ternyata ketika dia pindah ke tempat yang lain, sakitnya sudah hilang, balik lagi sakit lagi. Ada yang pernah nemukan kayak gitu? Belum, masih anak-anak ya. Nanti kalau sudah mulai banyak ditemukan ya. Jadi itu yang sering kali kita temukan di dalam menangani pasien-pasien terkena gangguan jin atau gangguan sihir ya. Kemudian selanjutnya adalah dicatat kalau keluar ujian biar bisa menjawab ya. Itu sering terjadi pertengkaran di dalam rumah ya. Kadang perkara sepele bertengkar ya, anak-anak saling atokar ya, tukaran ya, suami istri sering bertengkar ya karena kadang perkara sepele ya, bisa jadi karena gangguan jin. Jadi seringkali kita temukan ada masalah sedikit bertengkar ya. Kemudian selanjutnya adalah tidur ya, sering terganggu mimpi buruk. Misalnya kalau tidur di kamar belakang mimpinya macam-macam. Kalau tidur di kamar depan ya tambah mimpi tidak karuan, misalnya begitu. Kalau tidur di kamar tengah katakanlah misalnya enak, lebih nyaman ya, bisa jadi gangguan jin ada di kamar itu ya, bisa jadi gangguan jin ada di kamar itu. Jadi oleh karena itu kita dianjurkan sebelum tidur baca doa ya, doanya sudah tahu semua insyaallah ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya adalah gangguan jin di dalam rumah itu seperti kayak diawasi, mau ke belakang diawasi, ke depan kayak ada yang mengikuti. Dan ini sering kita temukan di pasien-pasien ruqyah ya, katanya saya mau kemana kayak ada yang ngawasi ya, terus kayak ada yang ngikuti ya. Ada yang kayak gitu? Oh, enggak ada ya. Oh, CCTV ya. Nanti dilihat CCTV, oh yang ikuti ternyata ada pocongnya misalnya gitu ya. Oh, yang ikuti kecil gundul ya. Apa itu berarti? Tuyul ya. Yang ikuti rambutnya ada di depan, apa itu? Sundel bolong ya. Dan lain sebagainya. Kemudian ciri-ciri gangguan jin di rumah juga terdengar suara-suara aneh ya, terdengar suara-suara aneh. Misalnya suara anehnya suara orang tertawa, suara anehnya suara kayak ada orang mandi. Jadi seringkali misalnya di rumah kosong padahal nggak ada penghuninya, itu terdengar ada orang mandi. Jadi pernah kita itu ngontrak dulu ya di suatu tempat ya. Di situ banyak orang takut ketika kita tempati. Alhamdulillah insyaallah enggak ada suara orang mandi ya. Biasanya mandi kayak kerujukan jelas kata orang-orang ya. Kita tinggal lagi tempat itu kayak ada yang mandi lagi. Sampai orang-orang enggak ada yang mau beli pada itu. Lama dijual enggak laku-laku. Dan barusan laku aja, berapa tahun sudah, hampir 10 tahun lebih ya. Karena itu tadi ya, bisa jadi setan menghuni di situ. Kadang kenapa setan golongan jin ya, terutama kenapa kok betah berada di suatu rumah, bisa jadi dahulu ketika dia bangun rumah itu pondasinya dikasih sesuatu ya. Saya pernah menemukan, jadi bangun pondasi dikasih telur pondasinya, dan telurnya telur segar. Ada mungkin telur yang sudah expired ya. Ada mungkin dikasih tumbal-tumbal yang lainnya, entah tulang ya, entah tulang babi dan lain sebagainya.
itu mereka beranggapan untuk nolak bala ya, atau nolak gangguan sihir ya, atau gangguan jin, tapi itu tidak sesuai dengan aturan Islam, malah syirik kepada Allah. Ya, itulah kadang yang membuat mereka kerasan di suatu rumah. Ya. Ya, sehingga timbullah tadi gejala-gejala yang ditimbulkan tadi ya, suara-suara aneh ya, suara orang-orang ketawa, suara. Nah, kalau anak kecil kadang suara anak-anak kayak anak-anak bermain. Jadi jinnya masih tingkat balita. Ya. Kalau ada mungkin yang dewasa lain ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah tingkah laku hewan peliharaan itu kadang aneh. Ya. Dulu ada pasien saya bercerita, ketika ada sesuatu yang datang, seakan-akan datang, ayamnya itu kayak bertengkar, rame, padahal itu sudah tengah malam. Ya, biasanya kalau sudah tengah malam, ayam itu cenderung diem apa rame? Cenderung diam. Ya, jadi kalau sudah tengah malam rame itu berarti bukan ayam, tapi apa? Manusia kan itu. Jadi hewan ini terganggu. Ya, ketika jin datang hewan kan bisa melihat. Jadi dia itu bingung. Bahkan ada setan itu masuk dalam hewan, hewannya menjadi beringas. Ya mungkin sering nonton di hewan yang disembelih ya, untuk korban untuk apapun, kadang masih kayak hidup. Ya bisa jadi itu ada jin yang masuk dalam hewan itu. Ya, jadi seperti itu. Jadi tingkah laku hewan peliharaan kita itu aneh ya, bisa jadi karena gangguan jin. Ya. Kemudian selanjutnya gangguan jin di dalam rumah itu muncul penampakan di sekitar rumah. Misalnya ketika mau ke jeding, kok ada kelebatan hitam. Ya. Misalnya ketika lewat sumur tua ya, kok ada yang duduk di situ, yang kelihatan rambutnya panjang. Ada yang seperti itu. Ya, kalau misalnya naik ke atas lantai 2 misalnya, kok ada orang kayak gantung diri pocong, misalnya itu ya, menakutkan. Ya. Dan lain sebagainya. Lah itu penampakan itu bisa jadi juga penampakan dari golongan jin. Ya. Dan ini seringkali kita temukan. Seringkali kita temukan ketika para pasien itu menceritakan gejala dan kejadiannya seperti itu. Ya. Kemudian lagi yang ke-9 ya, berapa? Saya lupa, 10 apa 9. Ya pokoknya segitu wis. Kemudian muncul perasaan ingin sendiri. Saya nangani salah satu pasien ya di Balung, anak-anak Mas Yan. Dia tidak mau keluar rumah, padahal dunianya anak itu sering main. Dia itu menyendiri dalam rumah, dalam kamar, tidak mau keluar kamar, dan orang lain tidak boleh masuk dalam kamar itu. Ya. Dan anehnya lagi ketika orang tuanya bekerja baru keluar rumah ditelepon. Ya sampai mengatakan sehari anaknya itu telepon sampai berapa kali, 8 kali apa 50 kali itu bolak-balik telepon. Ketakutan, tapi tidak mau keluar. Ya, setelah kita ruqyah tempatnya juga ternyata juga tempatnya lembab ya, dan lain sebagainya lah. Dan juga kayaknya ada pengaruh sihir ini dan itu. Ya. Jadi muncul perasaan menyendiri. Jadi ada orang yang terkena gangguan itu nggak mau keluar rumah, dia di dalam kamar saja. Nah, itu bisa jadi indikasi di dalam rumahnya ada gangguan-gangguannya. Ya. Kemudian selanjutnya adalah merasa ada yang menemani ketika tidur. Ya, ya Mas, ada yang menemani enggak men? Ketika tidur enggak ada ya? Ada yang menemani? Wadah guling, ya lain itu ya. Merasa ada yang menemani, ada yang lain. Ya. Apalagi disukai oleh jin. Ya, ketika tidur kayak ada yang barengi sebelahnya. Ya, bahkan bisa jadi jin itu melakukan perbuatan di luar batas. Ya bisa seperti itu. Ya. Jadi itu tadi.
gangguan-gangguan jin di dalam rumah, ya. Hafal sudah? Kertas kosong dikeluarkan ya. Apa tadi yang pertama? Bau. Oh, yang pertama bau ya. Yang kedua? Oh, sakit. Terus selanjutnya yang ketiga? Yang keempat? Mimpi buruk. Terus? Iya. Terus? Ya. Coba yang merasakan hal seperti ini angkat tangan. Saya ingin tahu. Oh, enggak ada yang ngaku ya. Ya wes, enggak ada paling berarti ya, semoga enggak ada. Ya, saya di sini juga bersama ya beliau ini Ustadz Rahmat ini. Beliau termasuk praktisi ruqyah. Ya. Sering ruqyah kemana-mana nggih. Pernah tak ajak ruqyah ke Bali Pak nggih. Wah, ngelewati lautan. Ya, Masya Allah. Iya, lewat ke Bali ya ngelewati lautan. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini juga ada peruqyah seorang dokter. Nah, itu istri saya sendiri. Jadi dulu kita ketika masih mahasiswa itu jadi peruqyah. Ya. Beliau termasuk salah satu tim ruqyah. Ya. Saya waktu itu semester 5 sudah sering ruqyah tahun 2001. Sudah lahir belum? Belum. Oh, ya. Ya, tapi ketua IKD kita juga lulusan yang sama. Tapi beliau MPDI ya, Magister Pendidikan Dokter Islam, betul enggak? Ustaz Neman. Ya, saya SPDI ya, Sarjana Pendidikan Dokter Islam. Ya. Jadi S4, SD, SMA, SD, SMP, SMA, S-Tain. Ya, dulu bukan UIN, S-Tain maksudnya. Ya. Ya, jadi itu gangguan-gangguan jin di dalam rumah. Nah, kemudian bagaimana pencegahan agar rumah kita itu terhindar dari gangguan-gangguan itu? Sebelum materi saya teruskan, ada yang tahu enggak cara agar setan enggak betah di rumah? Angkat tangan yang tahu. Saya suruh angkat tangan dulu, bukan suruh jawab dulu. Angkat tangan. Oh, tak kasih bonus air ruqyah nanti. Apa? Banyak mengaji. Nah, yang jawab saya tahu ini tadi. Ustaz Rahmat minta tolong air ruqyah kasihkan. Nah, ya. Itu di Kresek ada itu. Satu dulu. Nah, taruh tadi tuh Amit Pak. Nah, ini silakan diambil, kasihkan. Sini sebentar. Ini ada syaratnya kalau dikasih air ini. Nah, kasih taruh. Nah. Ya. Silakan diambil. Enggak apa-apa, maju aja. Enggak usah gemetar. Kalau gemetar ngambil ini berarti ada sesuatunya ini. Nah, lah. Pegang nanti gemeter apa enggak ya? Kalau gemeter dua kemungkinan, gemeter karena gangguan, gemeter karena lapar. Nah, tapi sudah sarapan insya Allah ya. Ya, jadi itu usahakan di rumah itu dibacakan ayat-ayat Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah. Jadi tidak usah bingung-bingung, misalnya pingin rumahnya bersih, ya. Pakai sajen, pakai kembang, pakai menyan, bakar dupa dan lain sebagainya, jangan. Kalau bakar dupa untuk wangian silahkan, ya. Tapi ini kita dianjurkan membaca surat Al-Baqarah, ya, bacakan di air, ya. Kemudian dipercikkan. Jadi santri-santri sambil murojaah, sediakan air. Terutama murojaah surat Al-Baqarah. Kan sudah lancar semua ya. Amin, kok berat aminnya itu ya. Ya. Bacakan surat Al-Baqarah ya.
Diminum sendiri bisa, kemudian percikkan ke dalam ruangan. Ya. Jadi mulai sekarang, mulai nanti ketika ngaji dekatkan dengan air. Ketika pulang airnya bisa dikasihkan pada orang lain atau pada siapa yang membutuhkan sebagai terapi ruqyah. Ya, ini cara-cara simpel kita. Atau kita minum sendiri untuk ruqyah mandiri. Jadi ketika murojaah ya, dekatan air sudah dibuka, baca sudah, ngaji sepuasnya sudah. Nanti minum sendiri. Nah, itu salah satu cara terapi untuk diri sendiri dan bisa juga dipercikkan di sudut-sudut ruangan. Ya, jadi ambil airnya percikkan atau bisa pakai semprot. Ya. Kadang jin itu mengganggu di genteng, atap genteng. Atap genteng, atap rumah yang terkena gangguan jin atau sihir, kadang ada bunyi suara ledakan, duar. Dan itu sering terjadi. Ya. Jadi umpama rumah seseorang itu terganggu. Ya, kemudian di atas sering ledakan, itu bisa jadi panah santet yang turun landing di genteng kita, di genteng rumah. Kadang yang paling ekstrim sampai internetnya itu bukan internet ya, internet apa istilahnya, plafon ya, jebol. Ada yang seperti itu, bukan karena kucing atau tikus, tapi jebolnya tiba-tiba jatuh ke bawah itu batu. Nah, dari mana batu? Tidak masuk akal. Ngelempar ke genteng, harusnya gentengnya dulu pecah, kemudian turun ke plafon. Itu enggak. Di plafonnya tiba-tiba jatuh bebatuan. Ya, ada suatu tempat ya, punya teman kita itu dia jualan bakso. Jualan bakso ya, tiba-tiba yang makan bakso itu loh kayak kejatuhan semacam mur baut. Ya, masuk akal enggak? Itu sangat ekstrimnya sihirnya. Begitu makan kok ada mur bautnya. Baru jatuh, kelenteng. Itu gangguan-gangguan sihir di suatu tempat atau di rumah. Ya. Jadi bacakan Al-Baqarah, dipercikkan di dalam ruangan. Kemudian di dalam rumah pun juga hindari dari memajang patung. Ya. Ayo, sudah ditulis? Ya. Nanti buat skripsi bisa itu. Oh iya betul. Ada dosen dari UIN dulu itu datang ke saya membuat tesis ya mungkin ya, tentang ruqyah syariah, latar belakang dan lain sebagainya. Jadi hindari memajang patung, gambar-gambar yang bernyawa ya. Kalau dahulu kita ikut pelatihan ruqyah itu kata para ustadz itu usahakan foto-foto dialbumkan. Ya, foto-foto dialbumkan. Yang jelas kalau lukisan yang bernyawa cepat-cepat disingkirkan karena itu bisa jadi tempat tinggalnya jin. Ya, tempat tinggalnya jin. Patung itu bisa berupa patung besar atau patung kecil ya. Kayak gini segini kalau bentuknya sudah makhluk yang bernyawa itu patung. Kadang kursi kayak gini ada kepala Garuda ya, kepala burung. Nah, itu juga masuk patung. Ya. Yang ada rumahnya nanti pulang bawa gergaji. Ya. Atau burungnya itu dikasih sarung. Ya. Ditutup, dikasih bunga atau apa, enggak apa-apa. Atau wajahnya digergaji, diganti bunga-bunga bisa. Ya. Lalu supaya tidak kerasan jin di situ. Kenapa kadang jin kerasan, santet mudah masuk? Karena di rumah itu ada patung-patungnya. Oh, itu ada tempat saya di situ. Gampang masuk. Kok bisa gampang masuk? Malaikat tidak mau masuk rumah yang ada patung-patungnya. Ya, berhala-berhalanya. Jadi tidak mau masuk. Ya, kemudian selanjutnya adalah perbanyak sholat sunnah di dalam rumah. Ya, sholat malam bagi bapak-bapak ya, sholat sunnah
bisa duha atau qiyamul lail atau sholat rawatib. Ya, jadi habis dari masjid pulang sholat sunnah di rumah, sebelum ke masjid sholat sunnah di rumah. Itu kalau masjidnya bisa terjangkau. Jadi perbanyak sholat sunnah, ibadah sunnah di dalam rumah. Itu salah satu yang menjadikan setan itu tidak kerasan. Dan sholatnya bisa pindah-pindah. Misalnya ada kamar yang kosong, ya ke situ. Ada kamar satu yang kosong, ke situ lagi. Jadi tempatnya bisa pindah-pindah. Ya, agar dia tidak kerasan di situ. Karena dengan bacaan Al-Quran kita, Al-Fatihah dan surat-surat yang kita baca dalam sholat, setan bisa tidak betah di satu kamar itu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah, ada yang tahu? Mengucapkan salam ketika masuk dalam rumah atau berdoa ketika keluar rumah. Ada yang tahu enggak? Kalau salam, kalau rumah tidak ada orangnya, tetap salam apa enggak? Iya apa salamnya? Assalamualaikum. Ada yang tahu angkat tangan? Iya, ya apa? Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong deh, kasihkan ibu ini. Ayo, relawan. Ayo, tidak usah takut, berdiri aja, tidak apa-apa. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ayo bareng-bareng. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Jadi kalau masuk rumah yang tidak ada penghuninya, baca assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Begitu juga dengan masuk kamar kos, ruangan yang tidak ada orangnya. Khawatir ketika kita keluar mereka menghuni di situ, ya. Ketika kita nggak ucapkan salam, akhirnya mereka betah di situ, kerasan. Makanya dianjurkan mengucapkan salam. Kadang kebiasaan salam ini kayak asing. Salam itu kadang seakan-akan khusus untuk sesama santri, dari ustadz ke santri atau santri ke ustadz. Padahal salam itu untuk siapa? Seluruh kaum muslimin, baik yang pakai peci ataupun yang nggak pakai peci, baik yang pakai jilbab ataupun yang nggak pakai jilbab. Kalau dia muslim, ucapkan salam. Tetapi enaknya itu kalau ada identitas yang ucapkan salam itu nggak ragu. Ya misalnya pakai jilbab, ya rata-rata insya Allah hampir 90% muslim. Jadi mengucapkan salam enak. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu ada tetangga, ada teman-teman yang nggak pakai peci, nggak pakai jilbab, tidak apa-apa, tetap mengucapkan salam. Agar setan yang ada dalam diri orang itu pun juga pergi. Ya. Ketika mengucapkan salam, wajah kita itu cemberut apa senyum? Rata-rata. Masa ada? Assalamualaikum. Wah, tidak ada kan? Assalamualaikum. Tidak ada, pasti assalamualaikum. Ya ada? Hah? Assalamualaikum. Mengker. Tidak ada. Rata-rata senyum. Assalamualaikum. Senyum. Ya. Yang tidak punya gigi mungkin assalamualaikum. Khawatir giginya, nah, nanti bisa disambung giginya ya, bawa ke Semboro. Ya. Jadi seperti itu. Itu mengusir setan di dalam jasad seseorang. Ya, di dalam rumah kita ketika kita sering mengucapkan salam. Ya. Saya kira itu yang bisa dilakukan. Sebelum menginjak materi selanjutnya, ada pertanyaan atau tambahan, silakan. Ini sudah 30 menit. Ya. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya, sudah ya, langsung aja. Jadi agar rumah itu nggak dihuni oleh setan tuh bagaimana? Ya mungkin kamarnya tadi tak si anjuran sering disambangi buat ngaji atau buat sholat sunnah. Misalnya jenengan sekali-kali ke sana sholat sunnah di sana, ngaji di sana. Setelah itu pergi lagi. Atau dengan cara tadi bacakan ayat Al-Quran surat Al-Baqarah di air, dipercikkan kamar yang kosong tadi, supaya tidak kerasan. Tapi yang enak dua-duanya dilakukan, dibuat sholat sunnah iyas atau sholat wajib. Kalau ibu-ibu kan bisa di rumah ya, wajib atau sunnah. Jadi seperti itu. Kemudian cara lain juga bisa disering diputar ayat-ayat Al-Quran, ya kan punya HP semua kan ya. Sekarang sudah enak, wifi bulanan itu dimanfaatkan, eman, bayarnya minimal kan 100.000, ada yang 200. Ya kita itu usahakan punya audio, ya sering diputar. Kalau ada yang sibuk di rumah, ibu-ibu ya sibuk apa sambil masak, diputar ngaji bu, ya. Kalau sambil masak jenengan putar dangdutan, ya pas goreng tempe, tempenya ikut goyang, ya jelas toh, tidak goyang ya apa, ya. Tetapi ketika misalnya panjenengan goreng tempe, ya kemudian ada lagu anggur merah, ya, sebagainya, ya itu seakan-akan panjenengan ngerukiah tempe dengan lagu-lagu. Setane moro yang tempe ini dimakan bapak goyang-goyang sambil makan. Itu gambaran ya seperti itu. Atau sambil masak tempe pegel atine, loro atine, misalnya pegel, toro tok de bojong dimakan bapak, ngeluh bu. Ya karena tempenya ikut terhina kawan. Jadi sebagaimana ayat-ayat Al-Quran kita bacakan di air, di makanan menjadi obat, begitu juga kata-kata buruk ketika dibacakan di air atau di makanan sebagai penyakit. Loh kok bisa? Ya bisa. Ya saya ada cerita ya, kurang lebihnya di Cina itu ada pohon besar, mau nebang cik besar pohon itu. Akhirnya apa yang dilakukan orang-orang? Pohon itu tiap hari diejek, diilok-ilok nih. Wah pohon jelek kamu itu, wah pohon terusan begitu. Ya, akhirnya 1 tahun pohon itu frustasi, mati. Padahal pohonnya besar sudah puluhan tahun, mungkin bisa ratusan tahun pohon besar itu.